Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, penonton video semuanya, perkenalkan, nama saya Pak Oki. Saya guru dari SDIT Bina Muda. Maka dari itu video ini saya buat, Pak Oki buat khusus, mobil khusus untuk siswa-siswi SDIT Bina Muda Cicalengka. Mobil khususnya siswa kelas 5 Al-Khawarizmi, yaitu murid-murid Pak Oki ya. Juga orang tua siswa SDIT Bina Muda, mobil khusus kelas 5 Al-Khawarizmi yang Pak Oki banggakan. Mudah-mudahan tetap semangat mendampingi anak-anaknya, juga anak-anaknya mudah-mudahan tetap semangat walaupun dalam keadaan masih belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat. Video ini dimaksudkan yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang biasanya Pak Oki laksanakan ketika belajar di sekolahnya. Jadi setelah sholat duha pagi-pagi biasanya Pak Oki melaksanakan kultum ya. Namun video ini Pak Oki sengaja dimasukkan ke channel YouTube dalam maksud bisa memperluas siapapun yang menontonnya, bukan hanya kelas 5 Al-Khawarizmi tapi juga yang lainnya. Jadi mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat semuanya. Karena kultum atau video yang akan Pak Oki buat ini, Pak Oki bawakan dari sebuah kitab, namanya Kitab Al-Muntakhobat. Kitab Al-Muntakhobat ini dikarang oleh Ustadz Umar Abdul Jabbar. Ini kitabnya ya, ada 2 buku, ada 2 jilid ya, ada 2 jilid. Alhamdulillah Pak Oki pernah mengaji kitab ini, yaitu semasa di pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Falah di Gerenjeng Harjamukti Cirebon. Kebetulan Pak Oki menamatkan kitab ini, yaitu dari Kiai Jamaluddin Asnawi Al-Hafidz. Baik, Pak Oki langsung untuk mempersingkat waktu, Pak Oki akan bawakan saja ya satu. Jadi setiap video 1, 2 atau 3 mahfudot ya yang Pak Oki. Jadi isinya di kitab ini adalah beberapa mahfudot ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Yang pertama, al-amalu nafi'un. Setiap amal, setiap kegiatan, setiap perbuatan itu akan memberikan manfaat. Al-amalu tarkul kasali. Setiap kegiatan yang kita laksanakan, setiap perbuatan yang kita laksanakan, setiap kita melaksanakan kegiatan itu sebenarnya hakikatnya hakikatnya adalah menghilangkan kemalasan. Jadi ciri-ciri orang yang selalu semangat itu selalu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aktivitasnya bisa terjadwal maupun terencana ya. Jadi jika orang yang malas mah itu tidak mempunyai kegiatan apapun ya, sehingga orang yang malas mah tidak dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain ya. Nah, kemudian wal amilu yaqi nafsahu minal faqri. Jadi orang yang selalu melaksanakan kegiatan, orang yang selalu melaksanakan aktivitas, orang yang selalu beramal itu sebenarnya menjaga dirinya dari kefakiran. Ya, menjaga dirinya dari kefakiran. Contoh, kalau kita selalu belajar, maka itu sebenarnya
selain tadi ya menghilangkan kemalasan, itu menghilangkan juga kefakiran. Jadi kefakiran dalam ilmu ya, kefakiran dalam ilmu. Kalau kita belajar, maka kita sebenarnya akan hilang dari kefakiran ilmu. Fakir itu ya kemiskinan ya, kemiskinan atau kekurangan dari ilmu. Maka teruslah semangat dalam belajarnya. Dan juga untuk orang tua siswa bekerja mencari rezeki, selalu bekerja, semangat dalam bekerja. Nah, itu sebenarnya akan menghilangkan kepada kefakiran dalam harta, dalam rezekinya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, siswa-siswa SD IT Bina Buddha, orang tua siswa SD IT Bina Buddha, mobil khusus kelas 5 Rizmi dan penonton yang lainnya, tentunya perbuatan dan aktivitas kegiatan ini yang pertama tentunya memang harus kegiatan yang baik atau amal soleh ya, amal soleh dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk, dari sholat, sedekah itu juga amal soleh, kemudian belajar itu juga amal soleh, mencari rizki itu juga amal soleh, kemudian membantu ayah ibu pekerjaannya di rumah itu juga merupakan amal soleh, kemudian taat kepada orang tua itu juga amal soleh, kemudian membantu meringankan pekerjaan orang tua, menjaga adik, itu juga merupakan amal soleh. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu akan kembali kepada, sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, seperti pembiasaan kita, yaitu yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha merupakan amal soleh, dan ketika kita melaksanakan sholat duha, di dalam sholat duha itu ada doanya ya, ada doa sholat duha, yaitu salah satu manfaatnya dari sholat duha itu yaitu dibukakan atau diperluas pintu rizki. Nah, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Contoh kita bersedekah ya, bersedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak balai yang akan menimpa kita. Balai itu bisa berupa penyakit, bisa berupa bencana dan sebagainya. Dengan sedekah. Jadi semua amal perbuatan yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Quran surat An-Nahl disebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki mukmin dan perempuan mukmin yang beramal soleh, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan penghidupan yang baik, berkah dalam rezekinya, berkah dalam hidupnya, berkah dalam ilmunya, dan berkah dalam segala-galanya. Selalu merasa kecukupan dalam hal, selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan lindungan, selalu diberikan kesehatan. Itu merupakan hayatan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kegiatan dan setiap amal soleh memang yang pertama harus didasari oleh keikhlasan ya, harus didasari oleh keikhlasan dan landasan ilmunya ya, harus tahu. Jadi yang pertama syaratnya, yaitu yang pertama adalah selalu ikhlas dalam bekerja, selalu ikhlas dalam beramal. Melaksanakan sholat 5 waktu harus didasari dengan keikhlasan. Kemudian melakukan sedekah harus didasari dengan keikhlasan. Belajar harus didasari dengan keikhlasan. Membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah itu harus didasari juga dengan keikhlasan. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi, kullun halaka ilal alimun wal alimuna halaka ilal amilun wal amiluna halaka ilal mukhlisun. Jadi setiap sesuatu itu pasti akan
akan rusak. Kulun halaka ilal, kecuali orang-orang yang orang yang mempunyai ilmu. Tetapi orang yang mempunyai ilmu juga akan rusak kecuali orang yang mempunyai ilmu dan diamalkannya ilmu tersebut. Tetapi orang yang berilmu dan melaksanakan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali didasari dengan keikhlasan. Jadi itu dasarnya, setiap kita melaksanakan kegiatan, setiap kita melakukan aktivitas harus didasari dengan keikhlasan. Kemudian dasar yang lainnya adalah harus didasari dengan ilmu. Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan, wabil khusus ya, khususnya amal soleh, ibadah sehari-hari, sholat dan sebagainya, itu harus didasari dengan ilmunya. Jadi jika wudhu kita harus tahu tata cara wudhu yang benar. Kemudian sholat kita juga harus tahu tata cara sholat yang benar. Kemudian sedekah juga harus tahu tata cara sedekah yang benar. Kemudian belajar kita harus tahu tata cara belajar yang benar. Kemudian dalam hal apapun kita harus mengetahui ilmunya. Dalam berbisnis juga sama, dalam berbisnis juga kita harus tahu ilmu berbisnis. Jadi yang dasarnya beramal, al-amalu nafi'un, setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan adalah itu akan bermanfaat. Ya. Dalam surat baik itu di semasa kita hidup di dunia maupun nanti kita di akhirat kelak. Ya, dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap amal kebaikan ataupun keburukan sebiji zarah pun ya, itu akan diperlihatkan, karena sebenarnya setiap amal yang kita lakukan itu adalah ada malaikat yang mencatatnya. Sekian dari Pak Oki, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selalu semangat dan orang yang tidak malas. Ada doanya ya, ada doanya juga. Nah, yang diajarkan Nabi ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi untuk menghilangkan, salah satunya untuk menghilangkan kemalasan ya. Bisa dihafalkan lagi ya, diulangi sama Pak. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, hafal ya. Iya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, itu artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan, minal jubni wal bukhli, dan segala yang keburukan, wal bukhli, dan kebakhilan, pelit ya. A'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min ghalabati daini, dari sulitnya untuk membayar hutang ya, ghalabati daini wa qahri rijal, dan pemaksaan kejahatan orang lain.
Nah, itu doanya ya. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sekian dari Pak Uki, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.